Nah, tetapi yang harus diwaspadai, mohon maaf ya, karena kan kita tidak pernah, mungkin sebagian masyarakat tidak pernah dengar istilah poel gitu. Nah, hati-hati, ada dua hal. Ini kalau yang tidak paham, yang dikasih lihat di atas. Padahal gigi bagian atas tuh nggak ada kalau hewan ternak itu, memang ompong. Sebaiknya diistirahatkan. Tujuannya pertama, membuat hewannya lebih tenang, tidak stres. Nah, biasalah kalau di tempat baru kan kita adaptasi ya. Panik dia. Ya, kemudian ketika stres berlebihan itu timbunan ada namanya asam laktat di dalam otot itu tinggi. Nanti dampaknya apa? Dagingnya alot. Kan setelah disembelih kan ada poin penting juga. Harus ditunggu mati secara sempurna sebelum boleh dikuliti kah atau dipisah kepala atau dipotong kakinya itu harus betul-betul ditunggu mati dengan sempurna. Jangan sampai dia masih hidup biar cepet. Kan udah terpisah kepalanya. Tapi kan disembelih kan nggak langsung mati kan, ditunggu mati dulu baru boleh dipisah kepala dan sebagainya. Karena kalau misalnya, ini kita motongnya banyak, kelamaan kalau ditunggu mati sempurna. Jangan-jangan kita sebab matinya hewan itu bukan karena disembelih tapi karena dipisah kepalanya atau sudah dibedel perutnya. Nanti dia bisa jadi haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Pemirsa, kita berjumpa lagi dalam program kami Rilis Corner. Beberapa hari lagi, tepatnya tanggal 27 Mei 2026 kalau nggak salah ya, kita akan merayakan Hari Raya Kurban atau Hari Raya Idul Adha. Dan biasanya dalam Hari Raya Kurban ini mulai nih masyarakat Muslim beberapa hari atau beberapa minggu sebelumnya mulai cari-cari hewan kurban. Bisa sapi, bisa kambing. Lantas, bagaimana cara untuk memilih hewan kurban itu, memastikan bahwa hewan yang akan kita kurbankan itu sehat? Kita ngobrol langsung dengan ahlinya. Ada Dokter Hewan Sugeng Dwi Hastono. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir ya, Dok. Terima kasih kembali. Iya, Dok. Sebentar lagi kita mulai lebaran haji nih, Dok. Iya. Lapak-lapak yang jualan hewan kurban, kambing atau sapi udah mulai muncul nih di Kota Bandar Lampung dan sekitarnya. Tapi masyarakat mungkin banyak yang belum tahu bagaimana tips memilih hewan kurban yang sehat. Mungkin hewannya gede, gendut, belum tentu sehat. Gitu kan ya, Dok ya? Oke, Dok, kita mulai, Dok. Gimana, Dok, yang pertama harus dilakukan oleh pembeli untuk memastikan hewannya sehat apa enggak? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara paling sederhana sebenarnya kalau di manusia itu ada namanya kan surat keterangan sehat ya. Iya. Di hewan itu ada juga namanya surat keterangan kesehatan hewan atau disingkatnya SKKH. Biasanya diterbitkan oleh otoritas veteriner atau pejabat yang membidangi kedokteran hewan di masing-masing kabupaten kota. Nah, itu bisa kita tanyakan, ada nggak ini bukti bahwa kita yang hewan mau kita beli ini sehat atau enggak? Itu biasanya ada surat keterangan, artinya si hewan itu sudah diperiksa oleh dokter hewan. Cuman kan kadang-kadang tidak semua hewan punya gitu. Sepertinya banyakan yang enggak malah, Dok. Oh iya. Apalagi mereka nggak punya KTP kan. Betul. Lapak-lapak yang itu memastikan bahwa hewannya sehat karena mereka urus dengan baik beberapa bulan sebelumnya, tapi yang saya tahu lebih banyak yang nggak ada sertifikasi itu. Jadi gimana, Dok? Baik, yang pertama kita bisa lihat dari postur ya. Kalau hewan itu posturnya tegak, tidak lesu gitu. Nah, itu tanda awal. Dan kita ngelihatnya bisa dari jauh nih. Misalnya sapinya atau kambingnya berdiri aktif gitu ya. Aktif, berarti dia ada tanda sehat. Kemudian berikutnya nafsu makan minumnya baik. Karena hewan itu sakit apapun biasanya kemudian tidak mau makan, tidak mau minum, lesu gitu. Nah, jadi selain tegap, posturnya sigap gitu ya, aktif, lincah, dikasih makan dia makannya lahap gitu ya. Kemudian tidak terlihat kalau berjalan itu pincang misalnya. Nah, kalau pincang berarti kan ada kepincangan, ada sesuatu yang bikin sakit. Nah, berikutnya lagi kita juga bisa lihat, mohon maaf, di daerah kanan kiri dari lubang kotoran atau di daerah pantat itu mestinya bersih. Karena
Kalau mereka kan mohon maaf ya tidak cebok ya, tapi ketika buang kotoran maka ekornya dikibaskan sebagai wiper gitu kan, jadi bersih. Kalau dia mencret, kemungkinan justru saat dibersihkan dengan pengkal ekor itu akan malah kotor ke kanan kiri gitu ya. Khususnya di daerah sekitar pantat bagian atas, karena kadang-kadang juga karena keterbatasan tenaga, kotorannya belum sempat dibersihkan, hewannya duduk gitu, nanti di daerah paha agak bawah kotor karena waktu proses duduk itu. Nah ini kalau ini yang saya maksud adalah di sekitar kanan kiri dari lubang anus gitu. Nah kemudian ya tentunya kita pilih yang gemuk ya, karena kita kan niatnya sedekah daging, jangan sampai nanti yang dikorbankan hanya cocok satu menu sop tulang ya, jangan sampai dia harus yang dagingnya banyak. Nah, kemudian kita kalau di lapak atau di tempat penjualan hewan korban itu kita bisa lihat apakah matanya misalnya berair, ya kemudian matanya terlihat merah, itu berarti juga menandakan ada sesuatu yang nggak baik nih dengan area mata, entah matanya sakit, entah ada tanda penyakit lain. Nah itu seperti itu. Kemudian kita lihat sepanjang atau seluruh tubuhnya itu tidak ada luka, tidak ada koreng, tidak ada keropeng-keropeng. Jadi kayak koreng yang sudah banyak gitu. Nah itu keropengnya itu nggak ada. Nah terkesan rambut hewan itu juga mengkilat. Nah ya, mengkilat atau dia gondrong, apa rimbun, apa panjang gitu, atau gimana? Tidak harus, tergantung jenisnya kan. Ada yang rambutnya itu pendek, ada yang panjang, ada yang rambutnya itu padat gitu. Bulu ya, bulunya mengkilat ya? Sebenarnya rambut sih. Oh rambut namanya, bukan bulu ya? Ya, kalau bulu itu sebenarnya untuk hewan unggas. Jadi ayam itu angsa itu bulu, kalau hewan ini mestinya rambut. Cuman karena kita sudah latah, sudah terbiasa. Nah, yang membedakan mungkin kalau dalam bahasa Inggris, kalau bulu unggas itu feather, kalau untuk yang hewan berambut itu fur. Makanya ini namanya furnitur karena biasanya dikotori rambutnya hewan kesayangan. Oh gitu. Oke. Rambutnya itu mengkilat. Mengkilat ya. Artinya tidak kusem, tidak berdiri. Dan kalau dielus, contoh saya elus nih, lembut. Nah dia tidak rontok. Kalau rontok berarti dia juga tidak sehat. Nah, kemudian kalau berani silahkan disentuh moncongnya. Moncong, hidungnya yang warna agak hitam itu disentuh. Kalau sehat itu harus basah dan dingin. Ya, kalau disentuh basah dan dingin. Dan dingin. Ya, kalau misalnya basah tapi hangat, berarti dia ada masalah, dia nggak sehat. Atau dipegang kering lagi hangat, berarti juga nggak sehat gitu. Nah termasuk nanti dilihat hidungnya keluar ini nggak ingus ya biasanya kalau pilek gitu ya kalau bahasa kita. Atau termasuk dia mohon maaf liuran nggak, ngencas nggak gitu. Bukan karena di sini ada kue, bukan ya. Tetapi ada penyakit namanya penyakit mulut dan kuku atau disingkat PMK, itu menyebabkan adanya luka-luka di daerah gusi, daerah lidah, itu menyebabkan dia berair gitu. Sebenarnya kalau kita beli nih buat kita yang awam, jadi agak ribet nggak ya dok? Maksudnya bikin orang tersinggung nggak yang dagang gitu ya? Periksa dulu ya, gitu ya dok ya. Kan tapi secara kalau misalnya kita mau simpelin, lihat dari jauh atau kita deketin, secara paling simpel gimana memastikan hewan itu sehat? Ya tadi itu paling gampang kita lihat dari jauh dulu, jangan langsung dekat. Kita lihat dia aktivitas makan minumnya ada nggak. Nah, kemudian bisa minta tolong ke yang penjaganya, tolong disuruh bangun, suruh jalan. Kan pincang atau enggak, termasuk melihat daerah belakang gitu. Tanpa kita harus memegang langsung hewannya, karena kalau buru rambut kan kelihatan nih, kalau rambut udah kelihatan dari jauh ya. Termasuk dari agak dekat kan kelihatan ada air mata atau enggak gitu. Oke. Misal ternyata yang kita beli itu hewannya sakit, apalah gitu penyakitnya. Resikonya apa sih buat kita yang mengkonsumsi? Buat yang mengkonsumsi? Yang pertama karena kita bicara hewan kurban, maka
mungkin bukan bagian saya, tapi setahu saya ada hadis yang mengatakan tidak sah hewan kurban itu ketika sakit, jelas sakitnya, pincang kelihatan pincangnya, kemudian buta, kurus dan tidak berlemak. Nah, maka kalau kemudian dia betul nyata-nyata sakit, khawatir tidak sah sebagai hewan kurban. Tapi kalau untuk kesehatan? Ya, nah kemudian ada banyak penyakit hewan itu yang bisa menular ke manusia. Tapi ada juga yang tidak menular ke manusia. Ketika kita konsumsi? Ya, jadi contohnya misalnya yang menular itu disebut dengan zoonosis. Itu penyakit yang bisa menular dari hewan ke manusia atau dari manusia ke hewan. Nah, contohnya antraks. Antraks itu adalah penyakit yang menyebabkan hewan itu mati dan biasanya keluar darah dari semua lubang. Dan itu sangat menular ke manusia. Tapi kalau itu sih kelihatan secara kasat mata lah ya, kalau dia nggak sehat ya. Ya, kalau misalnya di awal sakit mungkin nggak kelihatan. Nah, tapi kalau sudah mati, nah itu nggak boleh tuh dibedah gitu ya. Karena kalau dibedah itu kumannya, bakteri antraks itu dia akan menyebar, dia membentuk spora dan itu tahan sampai puluhan tahun di tanah. Dan itu bisa menyebabkan manusia terinfeksi baik di kulit, kemudian di paru-paru atau di usus dan sebagainya, itu juga berbahaya. Makanya penting bagi kita yang ingin mencari hewan kurban ya memastikan hewannya dalam kondisi yang sehat. Nah, ada cara lain yang mungkin bisa dilakukan, hubungi dinas atau dokter hewan atau petugas kesehatan hewan yang terdekat, tolong bantu dong periksakan hewan ini kita mau cari, itu juga bisa dilakukan. Dan ini dok, syarat-syarat tadi ini berlaku untuk kambing dan sapi sama ya? Sama ya. Kalau ini dok, kalau misalnya dari umurnya si hewan ini disesuaikan dengan berat badannya, bisa nggak kalau kayak gitu? Ada berapa nih umurnya, itu beratnya berapa gitu? Ada hadis yang mengatakan janganlah kalian menyembelih hewan kurban. Kita bicara kurban ya, selain yang sudah musinah. Apa tuh? Musinah itu artinya dewasa. Kecuali kalau kalian susah mendapati, boleh yang jaz'ah, tapi hanya dari biri-biri. Jangan atau kambing domba. biasa. Maka kemudian dari definisi itu bahwa kalau sapi, kerbau itu dikatakan dewasa atau musinah itu kalau sudah lewat dari 2 tahun. 2 tahun masuk tahun ketiga. Kalau kambing dikatakan musinah atau dewasa setelah melewati 1 tahun. Nah, kalau khusus domba itu boleh yang jaz'ah kira-kira 6 bulan, 7 bulan. Sudah bisa. Nah, pertanyaannya, si sapi kapan lahirnya? Ada nggak akte kelahiran gitu kan? Bidannya mana? Bidannya di mana? Itu harus dibaca. Nah, kadang-kadang kalau petani itu mereka mengingatnya itu adalah masa. Misalnya, oh ini lahiran waktu itu pas pilihan presiden, nah itu bisa dilacak. Ada momentumnya ya. Tapi kalau yang tidak ada momentum gitu kan susah. Ngira-ngira paling. Maka kemudian sebenarnya ada tambahan tadi, dewasa hewan ternak itu bisa ditandai dengan bergantinya sepasang gigi seri. Dan gigi seri hewan ternak, kambing, domba, sapi, kerbau itu hanya di bawah. Jadi dia berganti dari gimana jadi bagaimana? Ketika lahir, kemudian dia tumbuh remaja gitu ya, giginya sama dengan kita, gigi susu. Nah kemudian pada saat dewasa dia gigi susunya copot, digantikan gigi permanen. Nah pergantian gigi ini umumnya terjadi pada saat dewasa. Jadi kalau udah ada giginya udah ganti itu udah beda. Tapi dia beda nggak? Beda. Beda ya, bentuknya beda. Jadi paling gampang adalah kita lihat giginya. Kalau gigi seri sepasang ya, minimal sepasang itu di 2 paling depan bawah itu sudah berganti dengan gigi permanen. Bedanya apa? Pada gigi susu itu cenderungnya kecil-kecil pendek giginya. Nah kalau yang dewasa atau gigi permanen itu cenderungnya bentuknya lebih kotak dan ukurannya lebih besar dan rapat biasanya karena ukurannya besar. Gitu. Gampang lah nyireninnya sih ya. Ya, ini dikenal dengan istilah pergantian gigi itu poel. Dia tuh berapa usia berapa sih ganti itu? Ya biasanya kalau yang dewasa tadi itu ya? Ya dewasa itu di sapi, kerbau 2 tahun. Kalau di manusia kambing, apa namanya, akil balik gitu ya. Nah
Tetapi yang harus diwaspadai, mohon maaf ya, karena kan kita tidak pernah, mungkin sebagian masyarakat tidak pernah dengar istilah poel gitu. Nah, hati-hati, ada dua hal. Ini kalau yang tidak paham, yang dikasih lihat di atas. Padahal gigi bagian atas tuh nggak ada kalau hewan ternak itu, memang ompong. Dia kan makannya itu bukan kayak kita ngunyah gigi dari depan, mereka menyenggut atau merumput. Dia nggak beradu ya. Iya, dia yang pakai adalah gigi bawah untuk memotong rumputnya, dipegang dengan bibir. Oh iya. Itu. Sama tuh kambing sama sapi begitu. Sama. Maka pastikan yang dilihat adalah bagian rahang bawah, bukan rahang atas. Kalau rahang atas sampai tua juga tetap ompong. Iya. Nah, ini kan kalau tidak diedukasi begini nanti ini udah ompong. Memang dari lahir sampai tua nggak akan tumbuh bagian atas itu. Udah ompong berarti udah dewasa gitu. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, mohon maaf ya, mudah-mudahan tidak pernah terjadi, tapi beberapa kita temukan itu bukan poel tapi dipatahin. Gigi susunya itu dipatahin. Supaya? Seolah-olah poel. Alah. Nah, ini juga harus hati-hati, dan ini itu tentu perbuatan yang dilarang karena membohongi, dan aspek terhadap hewannya kita menyiksa karena giginya dipatahin. Masalahnya gini, sering juga terjadi masyarakat itu pesan via telepon tanpa memeriksa dulu kan. Iya. Saya misalnya sama udah langganan kan, saya pesen ya kambing kurban 2, yang harga berapa kan, yang ditanya pasti harga. Bukan beratnya, bukan itu kan, yang harga berapa, harga 3 juta misalnya. Nah, itu kayak mana tuh kalau begitu kan nggak ada jaminan kesehatannya. Iya, kalau suppliernya atau sumber penjualnya bisa amanah, bisa dipercaya silakan saja. Tapi kalau mau lebih yakin ya, karena kan ibadah kurban ini ibadah yang memberikan persembahan kepada Allah yang terbaik. Nah, pastikan juga hewan-hewan yang akan dikorbankan ini tentu hewan yang terbaik. Yang terbaik gitu. Saya mau rangkum nih tips atau cara memilih hewan kurban yang sehat. Pertama badannya tegak ya, nafsu makannya bagus, tidak pincang, di sekitar pantatnya itu bersih. Nah, setelah itu dia gemuk, matanya tidak merah dan tidak berair, tidak ada luka atau apa tadi namanya itu koreng juga. Rambutnya itu mengkilat ya, bisa terlihat rambutnya mengkilat, juga tidak rontok. Setelah itu tidak ada PMK. Ya, tidak liuran. Ya. Tidak ileran, nggak liuran. Nah, itu adalah bagian dari cara-cara kita untuk memilih hewan kurban ya pemirsa. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Nah, dokter, sekarang cara menyembelihnya. Kan dokter ini juga kan ya. Sangat menguasai tentang itu juga tuh, Dok. Itu bagaimana tuh, Dok? Kebersihan si pisaunya itu dan lain-lain itu gimana tuh, Dok? Baik. Nah, ada hal yang penting dalam rangkaian ya, bukan hanya menyembelihnya, tapi rangkaian ibadah kurban itu, selain memilih hewannya yang sesuai syariat tadi, yang sehat, yang gemuk, begitu cukup umurnya, juga kita harus memperlakukan secara ihsan atau berbuat baik terhadap si hewan. Kalau dalam bahasa kedokteran hewan itu mensejahterakan hewan atau animal welfare. Kalau kita memanusiakan manusia gitu mungkin ya. Kalau ini di hewan, manusia ya itu istilahnya memperlakukan hewan sebagaimana selayaknya. Karena hewan itu adalah hewan sentien. Kalau manusia kan hewan sentimen. Apa itu hewan sentien? Hewan yang makhluk sentien, makhluk yang mampu merasakan. Jadi dia bisa merasa sakit, merasa haus, merasa sedih, merasa stres. Nah, itu maka kenapa harus ditegakkan atau kita perlakukan dengan perlakuan ihsan tadi. Bahkan di dalam hadis disebutkan, hendaklah kalian berbuat baik terhadap segala sesuatu, termasuk ketika menyembelih, yaitu senangkanlah hewannya dengan cara menajamkan pisaunya. Nah, menyenangkan hewan ini bukan berarti kemudian sebelum disembelih kita ajak keliling Bandar Lampung, bukan ya, mall bukan, tetapi bagaimana nggak menyiksa ya? Kita tidak menyiksa, betul, memperlakukan dengan ihsan. Salah satunya dengan pisaunya yang ditajamkan. Kalau bisa sekali itu udah jadi langsung kasihan sampai berkali-kali. Betul. Tadi saya sebut ini rangkaian, mulai dari transportasi. Contoh, kambing itu kan kakinya 4 ya.
mestinya dia berdiri dengan 4 kaki. Iya. Nah, tapi kadang kita temukan nih ada orang nganter kambing, diikat kakinya, ditaruh di motor, Iya, di betul. jalan. Nah, itu sebenarnya bagian yang kurang ihsan. Harusnya bagaimana? Kalau mau bagus ya pakai, mohon maaf, misalnya motor roda 3, nah kambingnya ditaruh di baknya itu Pokoknya dia bisa berdiri, Iya, ya. nah itu contoh memperlakukan hewan sebagaimana mestinya. Termasuk ketika kita mau menurunkan hewan dari mobil, sapi misalnya, itu hewan itu kan, mohon maaf, dia nggak belajar matematika. Jadi dia nggak tahu ketinggian bak truk ke tanah itu berapa senti, berapa meter, sehingga Cyrus melompat dengan ketinggian berapa, dia nggak tahu. Resikonya apa? Patah kakinya. Maka seharusnya menurunkan hewan itu misalnya menggunakan gundukan pasir, dia dituntun begitu ya, tidak melompat, karena sifat alaminya atau perilaku sehari-harinya. Pernah nggak lihat sapi lompat-lompat, kecuali yang pedet ya? Dia jalan pasti dengan 4 kaki, bukan melompat gitu. Nah, ini contoh juga memperlakukan hewan dengan ihsan. Nah, berikutnya idealnya, kita ngomong ideal ya, hewan itu seharusnya diistirahatkan dulu ya, mungkin 3 hari lah sebelum disembelih. Karena apa? Hewan itu kan tadinya dipelihara petani mungkin ya di daerah di desa sana yang sejuk, yang tidak berisik, kemudian tiba-tiba dibawa ke kota melihat kendaraan berisik. Nah, itu sebaiknya diistirahatkan. Tujuannya pertama membuat hewannya lebih tenang, tidak stres. Nah, biasalah kalau di tempat baru kan kita adaptasi ya. Panik dia. Ya, kemudian ketika stres berlebihan itu timbunan ada namanya asam laktat di dalam otot itu tinggi. Nanti dampaknya apa? Dagingnya alot. Si emosi dari hewan ini berpengaruh dengan alot enggaknya si daging ya. Betul. Cuman kan ini memang masyarakat kita masih seneng kalau besok hari H malam ini dikirim, bahkan subuh baru datang gitu. Nggak ada yang ngarit dan sebagainya gitu ya. Tapi ideal, kita mengatakan ideal. Nah, kemudian idealnya juga hewan itu dipuasakan sebelum disembelih. Puasa makan ya, itu kurang lebih 12 jam. Jadi kalau dipotong besok pagi, malam ini batas makannya. Ada tujuannya. Biar apa, Dok? Kalau kita makan kekenyangan, terus tiduran apa rasanya? Begah ya? Sama. Nah, ketika hewannya terlalu kenyang atau nggak dipuasakan, terus kan sapi, kambing itu nggak pernah loh tidur miring kayak di posisi sembelih itu kan nggak pernah. Akhirnya apa? Lambungnya kan jadi penuh, jadinya begah. Dia nggak nyaman. Mendesak rongga dadanya sempit, diafragmanya terdorong, nafasnya jadi sesak. Maka dengan dipuasakan itu diharapkan saat direbahkan nanti dia tidak begah, tidak kesakitan, nafasnya tetap nyaman. Termasuk kenapa rebahnya ke arah kiri, bukan ke kanan, karena lambungnya ada di sebelah kiri, sehingga ketika dia direbahkan di kiri, lambungnya di bawah. Berbeda ketika direbahkan di kanan, dia bisa menekan limpa, menekan hati, nggak nyaman gitu kan. Ya, kemudian pada saat dipuasakan, maka sirkulasi darah lebih banyak di seluruh tubuh, tidak hanya fokus di lambung yang untuk mengolah makanan, sehingga dalam proses penyembelihan diharapkan darahnya cepat tuntas keluar. Nah, berikutnya lagi lambung ya, karena terisi makanan itu kan diolah dengan asam lambung. Kalau dia tidak dipuasakan, biasanya saat disembelih itu suka keluar tuh rumput yang sudah dimakan tuh dari saluran pencernaan, sehingga membuat luka itu jadi perih, dan dia tentu tidak ihsan atau tersiksa dalam proses penyembelihannya. Nggak nyaman. Di samping itu rumput sendiri biasanya kalau di situ nempel di daging, susah untuk bersihkan, jadi kita makan daging yang tercemar kan. Itu baru belum nyembelih nih, masih rangkaiannya. Kemudian kita masuk ke dalam proses merebahkan hewan atau merobohkan ya. Nah, karena tadi saya sebut hewan itu nggak pernah namanya dirobohkan, tidur miring itu nggak pernah. Kalau dia tidur kan biasanya begini ya. Maka saat direbahkan begitu dia nggak nyaman. Maka kita kalau dipotong dimiringin ya? Ya, dimiringin kan. Maka kita sebagai manusia bagaimana berbuat terhadap hewan dengan baik, diantaranya menyegerakan penyembelihan. Contoh misalnya gini,
biasanya kan kalau mau menyembelih itu suka dibacain tuh nama-namanya. Iya. Nah, sebaiknya membaca nama sohibul kurban itu dilakukan sebelum hewannya direbahkan. Iya. Jadi nggak kelamaan ya. Iya, jadi begitu hewannya direbahkan, udah tinggal sembelih. disembelih. Jangan kemudian sudah diikat, mohon maaf nih yang juru sembelihnya, tukang sembelihnya, mana sohibul kurbannya? Tulisannya Lama tangan, ya, jelek lama lagi gitu. ya, Nah, itu kan aduh. kasihan si hewannya. Jadi sebaiknya disegerakan dalam penyembelihan. Termasuk bagaimana cara merobohkan itu ya sebaiknya menggunakan tata cara perobohan yang ihsan. Contohnya ekor itu nggak boleh ditarik ke belakang. Karena ekor itu adalah perpanjangan dari kepala, tulang belakang sampai ekor. Kepala isinya otak, ke belakang medula spinalis atau batang saraf itu ya, batang otak, batang saraf sampai ekor. Jadi kalau ekor ditarik itu ya sakit sekali, karena di situ kumpulan saraf. Ya ampun, cuma nggak ketahuan aja iya, ya karena kalau dia nggak sakit bisa ya. ngomong. Termasuk ketika merobohkan, nanti bisa di searching di Google, merobohkan yang disarankan untuk aspek animal welfare atau kesejahteraan hewan adalah metode Barley, BURLEY, atau squeeze rope, SQUIZEE, squeeze rope, tali, ROPE. Nanti bisa di searching. Nah, itu metode yang disarankan. Kemudian sebelum menyembelih tadi pastikan hewannya, pastikan alat sembelihannya sudah sangat tajam. Nah, caranya gimana? Nah, saya mohon maaf tidak bawa. Setelah diasah, itu bisa diiriskan pada kertas. Kalau sayatannya itu persis seperti silet baru, artinya sangat tajam dan tidak ada gerigi Nggak atau grep gitu ya. halus lah. Nah, itu berarti dia layak untuk dipakai sebagai peralatan untuk menyembelih. Dan tentunya juga ukuran ya. Maksudnya gini, kalau motong sapi yang gede ya jangan pakai pisau kecil gitu, kasihan nanti harus lama lagi. Ya. Aduh, jerit-jeritnya tuh kasihan banget, nggak tega. Betul sekali. Bahkan Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan fatwa kalau saya tidak salah nomor 12 tahun 2009 tentang penyembelihan halal, dan juga diperkuat dengan kita punya namanya standar kompetensi kerja nasional Indonesia untuk juru sembelih halal itu. Idealnya menyembelih itu 1 kali gerakan, thread gitu ya, maksimal 3 kali. Jadi kalau 1 kali, 2 kali, 3 kali idealnya. Dia boleh bolak-balik ya, gini ya, tapi boleh ya. Sebaiknya sekali. Maksimal 3 kali menurut MUI maupun yang SKKNI itu. Nah, maka untuk bisa itu tentu memastikan alat sembelihnya yang sangat tajam, yaitu penting sekali. Yang kedua, pastikan petugas penyembelihnya ini sudah sarapan ya. Karena butuh tenaga yang kuat. Apalagi kalau sapi itu kerbau ya. Iya, itu juga harus diperhatikan. Oke. Gitu. Nah, belum lagi misalnya kan leher sapi misalnya, leher sapi kan mulai dari sini sampai sini kan. Di mana tempat menyembelihnya yang benar gitu. Itu ada tuntunannya gitu. Yang paling gampang adalah kalau saya mengajarkan, setelah direbahkan lehernya diregangkan gitu, kita raba jakun. Sapi pun juga ada, kami juga ada jakunnya. Nah, dari jakun ini mundur. Disitulah tempatnya menyembelihnya. Dari benjolan itu mundur sedikit ya? Kenapa? Karena kalau di jakun, ini licin atau keras. Lari nanti dia? Pasti meleset. Nah, kalau ke depan, nanti sebagian tidak terpotong uratnya. Kalau terlalu ke bawah, di sini dagingnya tebel, maka kita butuh tenaga lebih ekstra. Iya. Nah, kenapa di situ? Karena pertama, syarat penyembelihan itu kan harus terputus saluran nafas. Saluran nafas itu ya ini, yang ada jakunnya ini. Kemudian saluran makanan itu nempel dengan saluran nafas persis di belakangnya. Jadi akan mudah untuk mengiris saluran nafas dan saluran makanan. Kemudian 2 pembuluh darah di kanan, 2 pembuluh darah di kiri. 2 pembuluh darah itu ada arteri, carotis communis, dan vena jugularis. Arteri komunis itu yang kalau mohon maaf misalnya ada orang pingsan dicek, masih nadinya masih ada, nah itu adalah arteri. Nah, kalau vena atau pembuluh darah balik itu kalau ada orang teriak atau nyanyi itu suka kelihatan uratnya. Nah, itu nongol gitu ya. Itu adalah pembuluh darah balik. Semuanya harus terpotong gitu. Nah,
Mau caranya dari apa? Kalau dibaringkan ya dari atas didorong ke bawah boleh, Atau mau dari dibalik, bawah oke. ke bawah ya nggak masalah. apa-apa. Tapi poin pentingnya adalah tadi menyegerakan penyembelihan, ya. Kemudian pastikan besonya tajam dan letak mengirisnya atau menyembelihnya itu tepat sehingga diharapkan kalau terputus semua akan menyembur dua pembuluh darah, itu pembuluh nadi, maka itu yang benar tuh. Ya, yang benar. Maka kemudian diharapkan si hewan akan kehilangan banyak darah dalam waktu yang cepat sehingga dia pingsan, kemudian diikuti kematian, sehingga tidak terlalu lama menderita atau merasakan sakit. Nah, itu bagian perbuat ihsan tadi. Iya dok. Nah terus gini dok. Apa bagian dari hewan kurban ini, baik sapi atau kambing, yang harus dibuang oleh si orang-orang yang motong-motong ini? Kan kadang-kadang nih kalau kan ditumpuk-tumpukin dalam kresek-kresek tuh kan, semuanya cemplung-cemplungin, itu apa yang harusnya dibuang yang tidak boleh? Ya. Itu yang pertama. Kedua, prosesnya itu kan lama tuh dok ya, sampai ratusan kan. Itu udah laleran dan lain-lain tuh gimana tuh, masih sehat nggak itu dok? Sebelum dibagikan ke orang-orang itu gimana? Baik. Jadi sebelum ke sana, kan setelah disembelih kan ada poin penting juga. Harus ditunggu mati secara sempurna sebelum boleh dikuliti kah atau dipisah kepala atau dipotong kakinya, itu harus betul-betul ditunggu mati dengan sempurna. Jangan sampai dia masih hidup biar cepet. Kan udah terpisah kepalanya. Tapi kan disembelih kan nggak langsung mati kan, ditunggu mati dulu baru boleh dipisah kepala dan sebagainya. Karena kalau misalnya, ini kita motongnya banyak, kelamaan kalau ditunggu mati sempurna, jangan-jangan kita sebab matinya hewan itu bukan karena disembelih tapi karena dipisah kepalanya atau sudah dibedel perutnya. Nanti dia bisa jadi haram kan. Berapa lama tuh biasanya prosesnya dia mati sempurna tuh? Kalau penyembelihannya bagus dan benar, semestinya 5 menit sudah mati sih. Ditandai dengan apa? Tandanya adalah satu, tidak ada lagi aliran darah. Oh, udah berhenti ya? Kemudian tidak ada lagi pergerakan di badannya, dada dan perutnya sebagai bentuk pernafasan. Nah, ini yang salah kadang-kadang dicek nih. Udah nggak ada hembusan dari hidung. Nah, kan di sini sudah putus. Iya. Jadi nggak bisa gitu. Jangan dari situ dong ya. Iya, makanya itu. Nah, kemudian disentuh bola kelopak matanya, dia tidak ada berkedip lagi. Jadi ditunggu betul-betul sempurna. Nah, kemudian secara prinsip bahwa daging itu hewan hidup itu kan isinya daging, tulang, jeroan lah kira-kira gitu. Nah, daging itu oleh Allah diciptakan kalau ini masih disegel dengan baik. Kemasannya yaitu dengan kulit. Sehingga kalau hewannya tadi berasal dari hewan yang sehat, maka dagingnya pun semestinya sehat. Ya kan? Permasalahannya adalah pada saat menguliti, mohon maaf nih, banyak dari masyarakat itu sambil ngerokok, ya kan? Kemudian sendal atau pakai sepatu ikut naik ke dagingnya. Itu kan juga hal-hal yang harus diperhatikan. Idealnya sih ya pakai masker biar kalau sambil ngobrol nggak ada ludah yang terciprat di daging ya. Kemudian bagusnya pakai sarung tangan, tapi ya itu panjang lah edukasinya. Tapi setidaknya ketika penanganan dagingnya itu higienis, bisa saja dengan cara digantung misalnya, sehingga tidak bersentuhan dengan tanah atau dengan rumput gitu ya. Kemudian pada saat memisahkan daging dari tulang itu sebaiknya langsung diwadahin, jangan ditaruh di lantai atau ditumpukin dulu gitu ya. Bagusnya sih wadah ya, wadahnya pastikan bersih. Nah, kemudian yang tidak layak dikonsumsi tentu pertama empedu, ya. Kemudian isi usus, karena itu adalah usus itu meskipun di dalam tubuh, tapi dia bagian dari luar. Kenapa? Karena rumput kan dimakan nih. Berarti dari mulut ini udah ketemu rumput nih. Nah, nanti ketemu usus dan sana kan itu di luar. Nanti ketemu dengan benda luar, beda dengan daging tadi dibungkus dengan kulit gitu kan. Nah, maka kemudian ya isi usus dibuang. Akan bagus kalau kemudian usus itu, nah ini juga penting, ini masih banyak saya temukan masyarakat itu mencucinya di sungai. Ususnya, kalau bahasa yang umum brodot ya, usus itu dicuci di sungai, padahal sungai itu
sumber pencemaran yang luar biasa. Banyak sekali kuman di dari sana. mana-mana ya. Mohon maaf, mungkin kita nggak tahu di sana masyarakatnya menggunakan air sungai untuk apa, kita nggak tahu. Sehingga kita tidak menyarankan untuk dicuci di sungai. Karena kan syaratnya harus di air mengalir, nggak harus di sungai juga gitu ya. Sebenarnya tidak harus mengalir, bisa aja kita buat lubang, kemudian isi ususnya dimasuk di situ, dikubur kan juga bisa gitu. Cuman kadang-kadang orang nyari praktisnya. Kalau ini Dok, kalau untuk bagian kaki Dok ya, kan kadang-kadang tuh berebutan juga ya Dok ya, kakinya gitu. Itu ada bagian tertentu nggak sih yang? Ya, yang pasti kan paling bawah dari kaki itu ada namanya kuku. Nah, kukunya memang tidak layak konsumsi karena kuku, tanduk itu hal yang sama, artinya dia tidak layak untuk dikonsumsi. Lain-lain oke lah ya. Kalau yang lain di sop gitu, sampai disedot-sedot gitu kan. Di gulai tunjang gitu ya. Itu nggak masalah. Yang penting tadi poinnya. Balung gitu ya kan. Bagaimana menangani daging ini tetap higienis. Jangan taruh di lantai, di tanah, di rumput. Gitu. Pakailah misalnya tampah atau baskom gede gitu. Setelah diturunkan dipisahkan dari tulangnya, masuk situ dulu sebelum dipotong-potong kecil gitu ya. Nah, kemudian memang idealnya, kita ngomong ideal ya, itu dari mulai nguliti sampai dibagi itu idealnya 4 jam itu harusnya sudah selesai. Cuman kan kadang lebih sih Dok ya. Ya, makanya ini sesuatu yang harus diedukasi. 4 jam kalau bisa selesai. Terus gimana caranya? Ya caranya satu, berlatih untuk para pengurusnya ini yang menangani hewan kurban. Yang kedua ya harus kerjanya koordinatif ya. Misalnya saya tugasnya memisahkan daging dari tulang. Saya geser di sana, langsung motongin di sana, ngemas sehingga tidak terlalu lama di udara terbuka yang termasuk orang-orang yang dapat kupon misalnya itu atau yang membagikan tuh harus cepat juga langsung diambil sama dia. Kalau sudah diinformasikan boleh diambil ya sebaiknya segera diambil. Kadang kan ada tuh dipotongnya pagi, sore baru dibagiin karena baru selesai karena saking banyaknya. Betul. Nah yang tadi tuh Dok, yang udah dikemas-kemas, sudah diplastik-plastikin kan tuh banyak tuh. Kadang kena giliran lagi itu kan tambah-tambahin gitu kan biar sama kan. Sementara itu butuh waktu panjang ya. Saya udah sempat lihat ada yang laleran gitu-gitu. Itu gimana Dok kalau untuk dikonsumsi? Memang kalau kita bicara ideal ya, karena daging itu adalah bahan makanan yang cepat rusak oleh suhu, oleh cemaran bakteri melalui lalat dan sebagainya, sangat bagus kalau disembelihnya itu di rumah potong. Kalau kita bicara ideal cuman karena ini adalah acara keagamaan yang mungkin akan sulit. Bahkan lebih banyak di tempat ibadah sih malah ya. Maka kemudian bagaimana sebaiknya setiap panitia kurban itu mulai membiasakan diri untuk melakukan hal yang baik, termasuk koordinasi. Kalau motongnya banyak berarti mungkin petugasnya ditambah gitu. Kemudian setelah dipotong kecil-kecil segera dimasukkan kemasan tertutup sehingga tidak ada resiko lalat datang dan buru-buru dibagi. Nah itu teknik-teknik aja sih bagaimana mensiasati. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dokter ini memang sudah dilakukan ya oleh para panitia kurban, oleh mereka-mereka yang memang tugas potongnya, tugasnya mudah-mudahan sudah dilakukan. Kalaupun belum ini bisa menjadi edukasi buat semuanya. Oke dokter, kita sampai di penghujung obrolan Dok. Baik. Apa yang ingin dokter sampaikan sebagai closing statement dalam obrolan kita hari ini? Untuk berkorban agar kita mendapatkan ridho dari Allah, maka kita harus menyiapkan hewannya yang terbaik sesuai syariat, memperlakukan hewannya dengan ihsan, kemudian disembelih secara halal dan menyiapkan dagingnya secara higienis. Kemudian saya biasanya mengenalkan istilah ini dengan ihsanis, ihsan, halal, dan higienis, sehingga niat kita bersedekah daging kurban itu bisa diterima kepada masyarakat dalam kondisi yang betul-betul sehat lagi menyehatkan. Artinya dagingnya sehat, dimakan manusia atau masyarakat menyehatkan juga. Itu statementnya. Dokter terima kasih banyak ya. Terima kasih kembali. Sugeng Dwi Hartono. Dokter prakteknya di mana nih kalau ada pemirsa yang mau bawa? Buka praktek ini juga loh untuk hewan, macam-macam hewan ya.
Iya. Alamatnya di mana, Dok? Baik, saya sehari-hari melakukan aktivitas di Jalan Puspita nomor 7 Sinarjati Haji Mena, di pinggiran Raja Basa ya, maksudnya Kecamatan Sinatar. Oh, udah bukan perbatasan, udah di Natarnya ya? Udah Belum. Saya di setelah Raja Basa, Bataranila, nah saya sebelahnya Bataranila. Oh iya, gitu. benar-benar perbatasan Ya. sih itu ya. Nah, sebaiknya untuk ke tempat saya janjian dulu, Oke. kasihan karena kami Nomor di teleponnya, pelosok. Dokter, nomor teleponnya 0853 53 690 690 42 42 224. 224. Nah, ini nomor telepon nanti kita tayangkan ya. Baik. Terima kasih Dokter Sugeng untuk Terima kasih waktunya, kembali. untuk edukasinya, Mudah-mudahan semuanya. bermanfaat. Amin, Jika ada mudah-mudahan. yang kurang tepat, mohon maaf yang Sama-sama Dokter. Dan ini mudah-mudahan menjadi tips bagi masyarakat yang sedang mencari hewan kurban supaya mengikuti tipsnya tadi, supaya nggak sia-sia kita berniat untuk berkurban, untuk bersedekah bagi-bagi dagingnya ke orang. Jangan sampai beli hewannya yang kurang sehat gitu ya. Makasih ya Dokter. Terima Dan kasih kembali. pemirsa, demikianlah obrolan saya dalam Rilis Corner bersama Dokter Hewan Sugeng Dwi Hastono. Cara memilih hewan kurban yang sehat. Semoga bermanfaat. Saya Novi Balga, mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dokter. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali. Sama-sama Dok. Silakan.